Halo guys, di video kali ini saya Nabila akan membahas salah satu laptop gaming, yaitu laptop MSI GF639RCX. Nah, ini dia laptop MSI GF639RCX dan ini termasuk laptop yang highly request. Laptop MSI ini merupakan salah satu produk di kelas entry level yang cukup memiliki performa mumpuni. Kami menyebut laptop ini ada di kelas pembuka. Melihat pada jajaran laptop gaming milik MSI yang memiliki rentang panjang, jika kita mau memasukkannya dari Bravo series hingga yang paling tinggi milik Titan series, nama MSI GF639 sendiri jelas memiliki tujuan tersendiri. Salah satunya berkat dimensi laptop yang dibuat lebih ringkas. Bobot laptop pun berada di bawah angka 2 kg, membuatnya mudah serta ringan dibawa bepergian. Meski demikian, MSI tidak melupakan fungsi utama dari laptop untuk dipakai bermain game. Maka, dijejalkanlah beragam fitur teknologi menarik di dalamnya. Untuk sebuah laptop dengan rentang harga belasan juta, MSI ini memang dapat jadi pilihan favorit. Tapi tentu saja, kami dan kamu harus tahu dulu alasan kenapa hal itu dapat terjadi. So, inilah dia sedikit ulasan dari kami tentang laptop naga merah ini. Laptop dengan GF639 ini adalah notebook gaming yang berjalan pada OS Windows 10 yang dipasangkan dengan Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dengan Max, memiliki ekspansi RAM hingga 64 GB. Di bagian penyimpanan menggunakan SSD 256 GB, NVMe generasi ketiga. Grafik prosesornya menggunakan Intel UHD Graphics 600 dan menggunakan soket FCBGA 1440. Laptop dengan prosesor Core i5 generasi ke-9 ini, seperti yang kalian tahu, bahwa seri H yaitu High Performance dengan tipe 45 watt dan 4 core serta 8 thread dan mempunyai base clock 2400 MHz dan boost clock-nya sampai 4100 MHz. Kelebihan laptop ini sendiri yaitu 1. Dimensi tipis dan ringan. Ditenagai prosesor Intel Core i5, performa gaming bersaing, dan dilengkapi OS Windows 10 pre-install. Kekurangan laptop seperti speakernya tidak kencang dan hanya memiliki satu kipas saja. Keunggulan prosesor Intel i5 9300 seri H. Prosesor ini memiliki kartu grafis yang disematkan. Dengan begitu, kamu tidak perlu membeli grafis terpisah. Semikonduktornya kecil, itu memberikan kinerja yang lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah. CPU prosesor ini memiliki kecepatan clock yang lebih tinggi yaitu 350 MHz. Memiliki versi DirectX. DirectX digunakan untuk permainan dengan versi terbaru mendukung grafik yang lebih baik. Memiliki 8 thread, lebih banyak hasil thread dalam performa yang lebih cepat dan multitasking yang lebih baik. Kecepatan RAM-nya yaitu 2666 MHz, sangat mendukung memori agar lebih cepat yang dapat menghasilkan performa sistem lebih cepat. Ukuran memori maksimal 128 GB, jumlah memori maksimum atau RAM yang didukung. Intel i ini memiliki 90% NX bit yang dapat membantu melindungi komputer dari serangan jahat. Memiliki Blender atau BMW 27 untuk mengukur kinerja sebuah prosesor dengan menciptakan sebuah adegan 3D. Walaupun prosesor ini memiliki banyak keunggulan, prosesor ini juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, prosesor Intel ini tidak mendukung sisi memori. Memori ini untuk mendeteksi kerusakan data. Ini digunakan ketika sangat penting menghindari kerusakan, seperti scientific computing atau ketika menjalankan server. Kedua, tidak mempunyai FMA4. FMA4 digunakan untuk mempercepat pekerjaan seperti mengatur kontras sebuah gambar atau mengatur volume.
Perbedaan atau perbandingan prosesor Intel i5 9300 seri H dengan AMD Ryzen 5 3550H. Pertama, kecepatan RAM mendukung memori yang lebih cepat yang menghasilkan performa sistem lebih cepat. Jika di AMD Ryzen 5 itu memiliki kecepatan RAM 2400 MHz. Sedangkan di Intel Core i5 9300H itu memiliki 2666 MHz. Sedangkan dalam ukuran memori atau RAM, AMD Ryzen 5 itu cukup 32 GB saja. Tetapi dalam Intel Core i5 itu bisa mencapai 128 GB. Ketiga, mendukung SSD memori. Memori kode perbaikan kesalahan dapat mendeteksi kerusakan data. Jika di AMD Ryzen 5, di laptop tersebut memiliki SSD memori, sedangkan di Intel Core i5 tidak memilikinya. Keduanya bisa menggunakan multi-threading, dan yang terakhir mempunyai NX-Speed. NX-Speed ini membantu melindungi komputer dari serangan jahat. Dalam laptop AMD Ryzen 5, dia tidak memiliki NX-Speed, sedangkan di Intel Core i5 memilikinya. Jadi kesimpulannya, laptop ini menjadi pesaing ketat. Tapi buat kalian, jangan bingung, kalian harus menyesuaikan dari segi budget dan segi kebutuhan juga. Kalau kalian berencana untuk mengupgrade RAM dan SSD, masih tersedia kok slot kosongnya. Kemudian, jika kalian ingin mengupgrade bagian storage, itu juga udah bisa karena sudah tersedia juga tempat untuk harddisknya. Jadi udah komplit. Laptop ini cukup recommended buat kalian yang mencari laptop dengan harga 12 jutaan. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga review dari saya tentang MSI GF639RCX ini bermanfaat bagi kalian dan bikin kalian semakin galau dan semakin bingung membeli laptop. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan dislike apabila kalian kurang suka. Sampai ketemu di next video, bye-bye!